Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi azwaji wa dzurriyyati wa ali jami'il muslimin wa sholihin wal aimatin sayyidin wa qarra'il mutazidin husun aman. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabirin lan den riwayataken saking sahabat Jabir radhiyallahu anhu qala dawuh sapa sahabat Jabir qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawe ya ayyuhan nasu eling-eling menungso ittaqullaha padha takwa wedya sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Wajmilu lan gawe bagus sapa sira pitolapi ing dalem murih rezeki. Fa inna nafsan mongko temestune awak-awakan iku lan tamuta ora bakal mati apa nafsan hatta tastaufiya sehingga amrih nuhuni apa nafsan rizqaha ing rizkine nafsan wa in abta'a senajan kendu apa rizkiha anha saking nafsan. Fattaku mongko takwa sira kabeh wedya sira kabeh Allah ing Gusti Allah wa ajmilu lan gawe bagus sapa sira kabeh pitolapi ing dalem golek rezeki ing dalem murih rezeki. Kudu ngalapo sapa sira ma ing rezeki kang halal apa ma wada'u lan tinggalo sapa sira kabeh ma ing rezeki haruma kang haram apa ma. Rawang riwayataken hadis sapa Ibnu Majah wal lafdu telah patih hadis kula gusti Imam Ibnu Majah wal Hakim lan riwayataken sapa Imam Hakim wa qala dawuh sapa Imam Hakim sahihun ai hadzal hadis sahihun ala syarti muslimin netepi ngatasé syarat Imam Muslim. Diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi pernah bersabda, wahai manusia, ittaqullaha takwalah kepada Allah wa ajmilu pitolab. Ajmilu pitolab terambil dari kata-kata ajmala yujmilu ijmalan. Ajmala yujmilu ijmalan ini punya beberapa arti. Sing pertama ajmala niku artine global. Ijmal niku kan global, ringkas, sederhana. Kalau terambil dari makna ini
Maka arti wa ajmilu fit thalab itu agar orang mencari rezeki secara sederhana saja, tidak perlu ngoyo. Namanya wa ajmilu fit thalab. Terbukti redaksi setelahnya fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Orang tidak akan mati sebelum mendapat jatah rizkinya, sehingga dia mengejar mati-matian atau mengejar rizki atau mencari rizki dengan santai, dia tetap mendapat sesuai dengan jatah yang sudah ditakdirkan. Sehingga ajmil itu maknanya santai, tidak terlalu ngoyo, yang sampai kemudian terbengkelai kewajiban-kewajiban yang lain. Ada makalah atau dawuh ikmal lidunyaka ka'annaka taisu abadan, wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kau akan hidup selamanya. Maksudnya, kalau urusan mencari rezeki dunia itu santai saja, tidak perlu tergesa-gesa, karena kita seakan-akan hidup selamanya. Karena hidup selamanya berarti waktu itu kan panjang. Umpama tidak tergesa-gesa kan tidak ada masalah. Tetapi kalau urusan akhirat harus segera, seakan-akan kita akan meninggal besok, tidak boleh ditunda-tunda. Seakan-akan hidup kita itu sempit, hanya sebentar, sehingga harus segera dilaksanakan. Tapi kalau urusan dunia ya biasa-biasa saja, karena hidup kita seakan-akan selamanya. Itu namanya wa ajmilu fit thalab. Ada yang memaknai seperti itu. Ajmala yujmilu ijmalan juga bisa berarti berbuat baik ya. Jamilun itu kan indah, baik gitu ya, indah dan baik. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sehingga kalau ajmala berarti berbuat baik. Kalau berbuat baik, maka maksudnya berarti hendaknya kamu berbuat baik dalam mencari rezeki. Artinya dalam mencari rezeki jangan sampai kemudian terlalu berlebihan yang sehingga menempuh jalan yang syubhat, apalagi sampai jalan yang haram. Ini namanya wa ajmilu fit thalab. Kalau sampai haram, sampai syubhat, itu namanya tidak ijmal fit thalab. Ini diperkuat dengan akhir hadis khudhu ma halal wada'u ma haruma. Ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Sehingga berarti wa ajmilu at-thalab itu mencari rezeki dengan baik, tidak sampai menerjang hukum yang syubhat, terlebih sampai menerjang hukum yang haram. Kampanye yang berlebihan sehingga sampai mencaci maki yang lain atau timbul riswah dan lain sebagainya. Nah, tidak wa ajmilu fit thalab. Ini namanya ittaqullaha wa ajmilu fit thalab. Dalam dawuh Nabi ini, Nabi mendahulukan ittaqullaha daripada wa ajmilu at-thalab. Itu memberikan pengertian bahwa berusaha untuk takwa itu harus lebih diprioritaskan daripada berusaha untuk mendapat rezeki. Sehingga Nabi lebih mendahulukan perintah takwa daripada perintah untuk mencari rezeki.
Ibnu Jauzi mengatakan bahwa dawuh Nabi ini menyimpan dua hal untuk mendapatkan kenikmatan akhirat dan perintah untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Kenikmatan akhirat, kelezatan akhirat ini bisa diperoleh dengan takwa. Sehingga Nabi mengatakan wattaqullaha ittaqullaha, bahwa kelezatan dan kenikmatan akhirat ini hanya bisa diperoleh dengan cara takwa. Kalau orang takwa betul, maka dia akan merasakan kelezatan dan kenikmatan akhirat. Hanya firman Allah, inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kalau orang jadi walinya Allah, ya tentu dia tidak ada rasa takut, tidak ada khawatir dengan urusan yang menimpa dirinya, karena dia sudah bisa mendapatkan, bisa merasakan kelezatan dan kenikmatan akhirat. Nah, orang yang seperti itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang yang beriman dan dia orang yang bertakwa. Ini menunjukkan bahwa kelezatan dan kenikmatan akhirat itu cara memperolehnya dengan cara bertakwa kepada Allah. Karena orang yang mendekatkan diri kepada Allah atau orang yang dekat dengan Allah dengan sebab takwa, maka Allah akan menghindarkan dari dirinya segala sifat-sifat yang tercela, iri, dengki dan lain sebagainya, dan mengganti dengan cahaya kasih sayang dan cahaya cinta dalam dirinya. Makanya orang itu takwa betul, ya dirinya tidak akan tersiksa, karena dia tidak punya rasa iri, tidak punya rasa dengki, tidak punya rasa dendam kepada yang lainnya, sehingga hidupnya serba nyaman. Dia bisa menikmati, betul-betul bisa merasakan kelezatan akhirat, sehingga hidupnya menjadi nyaman, tenang, hatinya lapang dan nyaman. Lawa'at milu tolab itu menunjukkan bahwa orang bisa mendapatkan kenikmatan duniawi, kenyamanan, ketika dia bisa ijmal dalam mencari rezeki. Kalau dia mencari rezeki dengan cara yang baik, tidak sampai syubhat apalagi haram, dan dia mencari rezeki tidak terlalu ambisi yang berlebihan, santai-santai saja, maka dia akan merasakan kenikmatan dunia. Berapapun banyak rezeki yang dia peroleh, ketika tidak seperti itu, maka dia tidak akan bisa merasakan kenikmatan yang sebenarnya dari dunia ini. Tetap kurang terus. Tapi kalau dia bisa ijmal fitolab, maka dia apapun yang diperoleh, dia merasa nyaman, dia merasa tenang, dan dia merasakan lezat dan nyaman dari apa yang dia peroleh, karena dia tahu, dia percaya betul bahwa yang dia dapat adalah sesuai dengan yang telah ditakdirkan Allah. Ini namanya wa'ajmilu fitolab. Jadi ini menjadi resep seseorang untuk bisa merasakan dan mendapatkan kelezatan kenikmatan akhirat sekaligus kelezatan dan kenikmatan di dunia ini. Ketika seorang bisa bertakwa, ketika dia bisa ijmal fitolab dalam mencari rezeki, maka kedua-duanya itu akan bisa diraih oleh dirinya.
Faina nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha wa in abta'anha. Seorang tidak akan mati sebelum mendapatkan jatah rizki yang akan diberikan Allah, meskipun rizki itu tidak segera dia peroleh. Di dalam hadis bahwa orang itu ketika 40 hari menjadi sperma ya, 40 hari kemudian menjadi daging, darah, segumpal darah, 40 hari kemudian menjadi daging. Setelah itu kemudian ditiupkan roh. Setelah itu kemudian malaikat disuruh untuk mencatat rizkinya, jatah rizkinya berapa, selama hidup jatah rizkinya berapa, setiap hari dia dapat berapa, dan itu tidak akan pernah meleset dari apa yang telah dicatat oleh Allah dalam ketika dia itu. Karena itu maka Nabi mengatakan wa ajmilu bitolab, santai saja dalam mencari rezeki. Toh seorang tidak akan mati sebelum mendapat jatah rizki yang telah ditetapkan Allah. Meskipun rizki itu kadang tidak di awal-awal tidak berjalan lancar, tetapi dia tetap memenuhi. Bahkan jatah rizkinya itu selama hidup sampai 100 juta. Sudah usia 50, dari kecil sampai usia 50 baru 1 juta. Wah, ini tetap nanti akan mendapat 100 juta. Wa in abta'ana. Sehingga Nabi mengatakan lagi fattaqullaha wa ajmilu bitolab. Jadi takwalah kepada Allah dan berbuat baiklah dalam mencari rezeki. Karena itu maka ulama menggabungkan dua makna itu. Makna wa ajmilu bitolab yang di atas maksudnya adalah tidak terlalu berambisi yang berlebihan, tidak terlalu ngoyo. Ajmilu bitolab pada sabda Nabi yang kedua yang di akhir maksudnya tidak sampai menerjang perkara yang syubhat, apalagi sampai menerjang perkara yang haram. Karena setelah wa ajmilu bitolab di dawuh yang pertama diikuti dengan fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha wa in abta'anha. Sementara setelah dawuh kedua wa ajmilu bitolab, Nabi menyambung dengan khudu ma khalla wa da'u ma haruma. Ambil yang halal dan tinggalkan yang haram, jangan sampai menerjang yang haram. Namanya wa ajmilu bitolab. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah. Walafdu telafate hadis kula gusti Imam Ibnu Majah. Wal Hakim lan Imam Hakim wa qala sahihun ala syarti muslimin. Di Al-Qur'an sendiri Allah itu kalau memerintahkan sesuai dengan apa yang diperintah. Kalau dalam urusan rizki di Al-Quran firman Allah wamsu fi manakibiya wa kulu min rizkihi. Perintahnya pakai wamsu. Wamsu itu berjalan santai, itu namanya wamsu. Berjalan biasa itu namanya wamsu. Wamsu fi manakibiya wa kulu min rizkihi. Berjalanlah kamu di pelosok-pelosok bumi untuk mendapat rezeki Allah. Perintahnya wamsu, masa itu berjalan biasa. Tetapi kalau perintah sholat, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah, maka segera dengarkan zikir. Fas'au itu berjalan tapi yang agak cepat, namanya fas'au. Kalau urusan segera berangkat Jumatan, itu pakainya fas'au. Fas'au itu berjalan agak cepat. Tapi kalau rizki tadi famsu, berjalan biasa. Masa
Dengan sa'a itu beda. Kalau sa'a itu berjalan tapi agak kecepatannya agak hanya sa'i itu kan berjalan yang agak cepat, bukan jalan yang santai-santai kayak manten itu kan enggak. Sa'i itu berjalannya agak. Kalau urusan maghfirah, minta ampun, dan urusan mendapat surga, perintahnya wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin ardhas samawat. Sari itu segera itu ya apa, antara jalan cepat dan lari, itu namanya syara'a. Kalau urusan mencari ampunan, berarti kalau ada kesalahan biar dapat ampunan, itu kudu ndang-ndang, kudu cepet-cepet, di atas berjalan cepat. Kalau menuju Allah, zatnya mendekat kepada Allah, maka perintahnya Allah tidak hanya berjalan cepat, tidak hanya segera, tapi lari. Fafirru ilallah. Mergo sing dituju Gusti Allah zatnya. Nah, karena di Al-Quran itu redaksinya itu dibuat berbeda-beda sesuai dengan yang dituju. Kalau Allah ya harus lari. Karena Allah itu, kalau surga itu cepat-cepat, tapi kalau Allah lari gitu. Karena Allah itu yang punya surga. Makanya kalau wali-wali Allah, kalau ibadah dia tidak melihat surga, yang dilihat ya Allahnya. Karena fafirru ilallah. Kalau sudah urusan menghadap Allah, maka lari sehingga semuanya terlupakan. Yang diingat hanya Allah. Ya fafirru. Nah, ini namanya wa ajmilu fit sholab famsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Jadi jalan biasa. Cara ilmu ekonomi ya gak pas ini. Wakola sahihun ala syarti muslimin. Sahihun niku sahih ala syarti muslimin ing atase syarat Imam Muslim. Nah, kalau dia mencari rizki untuk tujuan akhirat, ya dia segera tidak apa-apa, karena melihat dari tujuan akhiratnya. Karena kalau urusan akhirat dia harus segera. Wa Nabi Hurairah lan den riwayataken saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun, innallaha temusne Gusti Allah iku thayyibun, zat kang bagus ya. Thayyib itu maksudnya Allah, thayyib itu zat yang suci dari segala sesuatu yang menunjukkan kekurangan, zat yang sepi dari cacat, zat yang suci dari cacat, suci dari sifat-sifat yang menunjukkan kekurangan. Semua sifat yang dimiliki Allah adalah sifat-sifat yang menunjukkan kesempurnaan, karena Allah itu adalah Tuhan. Tuhan ya harus sifatnya mesti harus serba sempurna. Itu namanya thayyibun. Allah Maha Thayyib, Allah Maha suci dari segala sifat yang menunjukkan kekurangan, yang menunjukkan kelemahan, yang menunjukkan ketidaksempurnaan. Namanya thayyibun. Karena Allah itu thayyib, layak balu illa thayyiban. Layak balu orang rimo sapa Allah illa thayyiban angin perkara kang bagus. Karena Allah Maha Thayyib, maka Allah tidak menerima kecuali yang baik dari hambanya. Allah tidak menerima ucapan-ucapan dari hamba kecuali ucapan-ucapan yang baik. Aqwalul ibad, apa yang dia ucapkan
yang diterima Allah adalah ucapan-ucapan yang baik. Af'alul ibad, perbuatan-perbuatan hamba yang diterima Allah ya hanya perbuatan-perbuatan yang baik. Perbuatan baik itu dari sisi syariat memang dianjurkan, bukan dilarang, dan yang dilakukan disertai dengan betul-betul ikhlas kepada Allah. Karena ikhlas itu adalah bentuk thayyib yang paling tinggi dari af'alul ibad. Sehingga amal kalau tidak ikhlas ya tidak diterima Allah. Kok diterima ya untung-untungi wong. Standarnya itu ikhlas. Ya ikhlas wis mesti diterima Gusti Allah. Tapi kok gak ikhlas ya fi masyiatillah. Nah ya, karena layak balu illa thayyiban. Harta yang diinfakkan seorang ya harus harta yang suci, harta yang baik, artinya harta yang halal. Karena layak balu illa thayyiban, thayyiban fil aqwal, thayyiban fil af'al, thayyiban fil amwal. Ya, orang membantu yang diterima Allah kalau bantuannya itu didapat dari cara-cara yang halal. Karena kalau dari perkara haram ya tidak diterima Allah. Hanya Imam Sufyan Tsauri mengatakan bahwa orang yang bersedekah dengan harta haram itu sama dengan mencuci najis dengan air kencing. Bajunya itu kena najis dicuci dengan air kencing, bukan menjadi bersih tapi ya malah tambah najis. Dia mendapat barang haram kemudian bersedekah dengan itu ya sama dengan seperti itu. Yang diterima ya hanya yang suci karena layak balu illa thayyiban. Karena itu kalau orang punya harta yang haram, maka cara taubatnya dengan mengembalikan harta itu kepada yang berhak. Kalau tidak ditemukan orangnya, misalkan sudah tidak tahuan kabarnya, ya berarti harus ditasarrufkan kepada jalan yang baik, pada maslahatan umat dan lain sebagainya. Wa innallaha lan temestune Allah iku amara wis perintah sapa Allah al mukminina ing pira-pira mukmin. Perintah bima kelawan perkara amara kang wis perintah sapa Allah bi kelan ma al mursalina ing pira-pira utusan, pira-pira nabi kang den utus. Allah telah memerintahkan kepada orang mukmin dengan perintah yang pernah diperintahkan kepada para nabi dan para rusul. Faqala ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Ya ayyuhar rusulu he pira-pira utusan kulu padha mangano sapa sira kabeh minat thayyibati saking pira-pira perkara kang halal. Thayyib itu halal gitu. Kalau dalam ilmu kesehatan thayyib itu yang bergizi. Kalau dalam syariat thayyib itu ya yang halal. Ya yang baik ya halal dan bergizi. Wa malulan padha ngamalo sapa sira kabeh sholihan ing amal kang sholih kang bagus. Ini teman suni ingsun bima kelan perkara tak maluna kang padha agawi sapa sira kabeh iku alimun zat kang maha ngudaneni. Wa qala ndawu sapa taala ya ayyuhalladzina ilungake amanu kang padha iman sapa alladzina. Nah, ini pada mukminin. Kulu mangano sapa sira kabeh min thayyibati ma saking pira-pira halali ta propro bagusi perkara rozakna kang wis paring rezeki sapa ingsun kuming sira kabeh. Ini menunjukkan bahwa
mencari atau memakan harta halal itu sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi, sehingga Allah memerintahkan tidak hanya kepada Rasulnya tetapi juga setiap orang mukmin. Karena ada beberapa perintah yang hanya diperintahkan kepada Rasul dan Nabi tetapi tidak diperintahkan kepada mukminin. Tapi kalau urusan makan harta halal oleh Allah, orang mukmin juga diperintah sebagaimana Allah memerintahkan kepada Rasul. Yang berarti bahwa urusan halal, menghindari haram, ini urusan yang tidak bisa ditawar. Karena itu ketika memerintahkan kepada Rasul, Allah mendahulukan perintah makan barang halal daripada beramal yang sholih. Ini menunjukkan bahwa seorang tidak bisa beramal yang sholih selama yang dia makan belum satu yang halal. Ya, kunci amal soleh, kunci utamanya adalah makan perkara yang halal. Nah, ini namanya kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Seperti kemarin bahwa makanan halal itu menjadi energi. Ya, kalau yang dimakan sumber energinya baik, maka yang muncul juga akan baik secara zahir maupun secara batin. Sebab zahir itu ada apa? Baik itu ada zahir, ada batin. Kadang zahirnya itu baik, tapi sebenarnya itu suatu bukan yang baik. Nah, di kitab-kitab itu kalau tidak Abu Yazid ya Imam Ibrahim bin Adham, seorang wali besar, diberitahu ada seorang pemuda yang ahli ibadah atau ahli ibadah yang luar biasa ibadahnya, tiap hari puasa, baca Quran, kalau malam diisi dengan sholat mulai malam sampai pagi, sehingga dia tidak pernah tidur, hanya hidupnya dibuat ibadah. Sehingga tadi wali yang ketika dikabar itu sampai gedek-gedek, aku sing wali gak kuat ngono iku, iki cah sik enom kok wis luar biasa man. Akhirnya dia penasaran, wali kesaingan itu penasaran, ya didatangi. Setelah dia perhatikan, ini sepertinya tidak wajar, orang seperti ini tidak wajar, mesti ada sesuatu yang tidak terlihat. Yang ketika diperhatikan, ternyata yang dibuat berbuka dan sahur sesuatu yang diperoleh dengan tidak halal murni, syubhat halal. Hanya dia tahu, oh kalau begitu orang ini dia bisa melakukan sholat seperti itu bukan sebuah sholat yang murni, tetapi ada campur tangan setan, karena yang dimakan tidak halal. Setelah itu dia berkata, pemuda, aku sudah bertamu ke rumahmu selama 3 hari. Kapan-kapan kalau ada waktu kamu berkunjung ke rumahku. Karena yang nawari ini wali yang sudah terkenal, sehingga pemuda ini juga mau, akhirnya datang ke rumahnya wali itu. Di rumah wali itu kemudian disuguhi makanan yang betul-betul halal, karena dia seorang wali, dia halal semuanya. Begitu dia makan yang halal, maka kemampuan ibadahnya menjadi berkurang. Arep tangi bengi wis gak patek kuat.
Sehingga dia heran, kenapa kok jadi seperti ini? Oleh wali tadi itu dijawab bahwa selama ini kamu merasa kuat beribadah itu bukan bersumber dari jiwamu yang murni, tetapi dari nafsu yang ditimbulkan oleh setan. Karena yang kamu makan itu perkara yang tidak halal, sehingga kamu dibuat nyaman beribadah agar kamu tetap makan barang haram. Tapi begitu yang kamu makan barang halal, maka kelihatan sifat aslimu, bahwa kamu sebenarnya belum pada taraf yang seperti itu. Karena itu kulu minat thayyibati wa malu sholihah. Kelihatannya amalnya bagus, tapi sebenarnya ada setan yang menungganginya. Kulu minat thayyibati wa malu sholihah inni bima ta'maluna alim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Summa dzakaron linuturaken sapa Kanjeng Nabi ar-rajula ing wong lanang. Nabi memberikan gambaran. Yutilu kang dawaken sapa rajul as-safaro ing lunga. Nabi memberikan gambaran ya, seorang yang berdoa, seorang laki-laki yutilu as-safar yang telah melakukan perjalanan yang jauh. Ini menurut ulama juga menunjukkan bahwa orang itu kalau melakukan perjalanan yang jauh, yang berat, maka doanya gampang dikabulkan Allah. Karena Nabi memberikan contoh gambaran seorang yang demikian dekat doanya diterima Allah, tetapi tidak diterima karena yang dimakan barang haram. Nah, diantaranya laki-laki yang melakukan perjalanan panjang. Ini menunjukkan bahwa orang itu kalau bepergian sing rekoso iku lek tinggi ndonga gampang disembadani Gusti Allah. Nah, ya Nabi pernah bersabda, salah satu da'watin mustajabah, ada 3 doa yang mudah dikabulkan Allah. Pertama, dakwatul madlum, doa orang yang teraniaya, dia tidak salah tapi dianiaya, maka kalau berdoa mudah dikabulkan Allah. Kedua, dakwatul musafir, doa dari orang yang melakukan perjalanan. Perjalanan sing rekoso, karena dulu umumnya orang pergi itu ya rekoso. Zaman Nabi itu orang pergi itu naik onta, naik kuda lewat padang pasir sehingga rekoso. Karena rekoso itu seperti madlum, sehingga kalau berdoa mudah dikabulkan. Sekarang lunga itu kan malah penak, kendaraan ini saya naik AC ini naik apa. Ya mungkin doanya orang yang pergi sekarang ya beda jauh dengan doanya orang yang pergi zaman dahulu. Saya itu malah enak lunga daripada nang omah. Lunga itu malah refreshing. Hingga ya mungkin saya tidak tahu apa masuk dalam dakwatul musafir itu apa enggak. Yang ketiga, dakwatul walid liwaladi, doa orang tua kepada anaknya. Kata ulama itu wong ku lek karo anak aja nganti nesu sing berlebihan. Lek nesu berlebihan, betapapun salah anak, jangan sampai kemudian marah sampai mengatai yang bukan-bukan. Maka termasuk doa mustajabah itu dakwatul walid liwaladi. Nesu ngomong sing ora-ora malah jadi. Justru anake nakal, ora iso ya malah didungani sing apik. Malah ngamuk-ngamuk, miso-miso malah jadi malah ketun pisan. Yutilu as-safar. As-asa kang rewok-rewok rambute. Agbaro kang blawuk rupane penuh debu. Ini menunjukkan bahwa donga itu
termasuk doa yang mudah dikabulkan ketika orang itu betul-betul tadarruk dan dipi-dipi kepada Allah, sehingga digambarkan dengan orang yang berpakaian kumal yang penuh debu. Makanya kan ada hadis rubba as'asa akhbaro di timuraini yudfau idal bab lau aksam Allah la abarrau. Banyak orang itu yang berpakaian gembel di timuraini yang pakaiannya usang, ditolak di pintu-pintu, minta-minta tidak ada yang mau menerima, memberi. Tapi kalau dia bersumpah minta kepada Allah mesti akan dikabulkan. Nah, as-as aubar. Ya muddu kang ndawaaken, nglujuraken ndongaaken sapa rajul yadai ing tangan rone rajul ilas samai maring langit. Ini menunjukkan bahwa adab doa itu adalah menengadahkan tangan ke langit. Ini termasuk diantara doa itu ben gampang dikabulne, tangannya diangkat teng langit. Ini ya muddu yadai ilas sama. Rajul tadi mengatakan ya Robbi ya Robbi ya Robbi. Nabi mengulanginya sampai 3 kali, ya Robbi ya Robbi. Ini menunjukkan bahwa doa yang mustajabah itu donga sing juwet-juwet, sing terus-terusan gitu. Nabi menggambarkan ya Robbi ya Robbi ya Robbi itu kan dungane kan sampai tenanan gitu. Sehingga menyebut Tuhannya sampai diulangi 3 kali. Lek ndongane ra patek juwet-juwet, ya Allah ya ra patek ngabulne. Ya sembuh pokoke ndonga niki jenengan kabulne nggih monggo jenengan, mboten nggih jenengan. Ora patek butuh tenanan, ya ora dikabulne Gusti Allah. Tapi lek pengen dikabulne ya kudu njaluk kaya tenanan. Enggak, Nabi menggambarkannya ya Robbi ya Robbi ya Robbi. Ada yang mengatakan donga iku sing gampang dikabulne diantaranya menyebut nama Tuhan Rob. Makanya di Al-Quran itu contoh-contoh donga yang di Al-Quran yang banyak itu mesti pakai Rob. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya. Rabbana ighfir lana wa liikhwanina alladzina sabaku, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina, Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana tarhamna. Dua-dua di Al-Qur'an itu yang banyak mesti pakainya Rabb. Nah, Rabb. Karena Rabb itu artinya zat yang menciptakan, mengatur dan memelihara. Itu namanya Rabb. Kalau Khalik itu menciptakan. Tapi kalau Rabb ya menciptakan, ya mengatur, ya memelihara, itu namanya Rabb. Nah, ini nyatakan ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi. Nah, dari gambaran Nabi, orang ini semua adab-adab doa, dan orang ini berada dalam kondisi berdoa yang sangat mudah dikabulkan Allah. Wis pas lunga nggih, pas lunga adoh, rambutnya rewok-rewok penuh debu, tangannya diangkat, terus dungane juwet-juwet ya Rob ya Rob ya Rob. Ini kan kaya-kaya 99% dungane mesti disembadani Gusti Allah. Mergo semuanya sudah terpenuhi. Tetapi hanya satu yang tidak terpenuhi. Panganane, pakaiane ora halal. Itu menjadikan semuanya tidak ada artinya. Padahal semua potensinya sudah dikerahkan semuanya. Ini berarti barang halal itu menjadi kunci utama, itu bisa menggagalkan semuanya. Kata Nabi, wa mat'amu ta'i panganane rajul iku haramun haram. Wa masrobahu ta'i inumane rajul iku haramun haram.
Wa malbasu tawi pakaiane rajul iku haramun haram. Wa wudialan apa? Wa wudialan gawe pakanan pokok sapa rajul bil harami kelan haram. Fa anna mongko kalih kaya apa? Tawa fa anna mongko saking endi-endine panggonan. Anna niku saged bimakna kaifa, saged bimakna min aina. Niku anna ka kaifa tarotan ka anna situm wa min aina kasiron anna. Faktu karsakum anna situm. Niku anna situm bimakna kaifa, dengan cara piye lah. Ngumpuli bojo iku wis gaya apa ae pokoke angsal. Sing penting pokoke sasarane panggah. Nek sasarane ganti ini sing mboten angsal, tapi soal cara gaya napa mawon angsal. Sing penting sasarane panggah. Niku faktu karsakum annasitu. Niku kaifa. Utawa gimana min aina. Faktu karsakum annasitum dari sisi apapun, model gaya apapun, sing penting pokoke sasarane panggah niku. Ha ini ngoten niku fa'anna yustajabu lah. Mongko kali kaya apa to fa'anna saking dipanggonan yustajabu dan sembadani sapa wajib. Bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan Allah? Walaupun semua persyaratan doa sudah terpenuhi untuk dikabulkan doanya, tetapi ketika ada yang haram yang dia kenakan, yang dia minum atau yang dia makan, maka semuanya jadi digagalkan Allah. Jadi kuncinya niku. Lek pengen tungone mustajabah, nggih syarat pertama ya kudu napa niku panganane halal. Insyaallah lek sing dipangan niku halal, yang lek ndonga mesti disembadani Gusti Allah. Wis niku janjine Gusti Allah niku. Ah cuman lek nyembadani Gusti Allah niku kadang langsung, kadang mboten langsung. Kadang sesuai dengan yang disuwun, kadang diganti sing luwih maslahah kagem tiyang niku. Kadang diparingi teng donya, kadang diganti teng akhirat sing luwih sae. Lah sing luwih maslahah sing pundi, sing semerap Gusti Allah. Tapi mesti karo Gusti sembadani, pokoke sing dipangan halal. Pokoke sing didamel barang halal. Niku wis mesti. Kok donga disembadani niku kadang ya nuduhne keramat, donga disembadani kadang ya nuduhne mboten keramat gitu. Mergo enten hadis nggih teng Al-Bayhaqi. Keramat wis maklum nggih. Lek wong cedhek biasane donga ya karo Gusti Allah disembadani. Iku keramat. Morien sing citra kesoleh nih. Jadi kalau ngoten semerap Mbah Yai Ma'ruf, Mbah Yai Bakar, Mbah Yai Abdul Karim kan mesti teng putih-putih kan sareng. Riyen sakwise angsal undangan teng putih-putih, Mbah Ma'ruf niku wong terkenal mandi donga ning Mbah Ma'ruf. Niku ngendika, saiki awake dhewe angger donga kok gak iso mandi kaya jaman biyen. Jape Mbah Karim napa Mbah Bakar promosi kelingan niku ni. Mare mbiyen ade sik gampang tirakat, gak patek mangan barang sing enak. Lah saiki mbasan oleh undangane panganane malah enak-enak. Dungane malah mboten kados riyen. Enten hadis teng Bayhaqi nggih. Kok berarti semangan enak mboten asal mboten. Kok Imam Abil Hasan As-Sadili niku lek ngombe niku lek anake nyuguhne ngombe ya kon golek ngombe sing enak, ya sing seger, sing enak. Jawe Mas Al-Basri nyapa kok sing seger sing enak. Lek seger iku lek alhamdulillah kan mantep. Alhamdulillah. Syukure kan iso tenanan. Tapi lek sing diombe gak enak, alhamdulillah mesti kepeksa kaya.
bismillah barang wis gak mantep. Sing dipangan kok gak enak alhamdulillah, alhamdulillah gak iso mantep. Syukur tenanan apa kepeksa. Tapi lek sing dipangan enak kan alhamdulillah. Ya iku biasanya didamel santri-santri iku lek mangan enak alasane ben syukur iso tenanan. Ben syukur iso tenanan. Iku lek pancen ngoten tenanan nggih ganjaran tenanan. Mboten mergo nuruti nafsu nggih, tapi mergo ben iso syukur sing tenanan teng Gusti Allah. Jadi mangan ya sing enak, ngombene ya sing enak, terus pakaian ya sing apik, lek gawe kan ya iso alhamdulillah. Lek niate ngoten nggih sae-saestu. Tapi lek mboten ngoten ya dadi masalah, dadi problem. Teng riwayat Imam Baihaqi niku Kanjeng Nabi nate dawuh inna Jibrila muwakkalun bihajatil ibad bihajatin nas. Malaikat Jibril niku kali Gusti Allah dipasrahi memenuhi kebutuhane kawulane. Nah, fa iza ja'al mukmin lan wong mukmin sing donga qala Allah taala li Jibril. Gusti Allah langsung dawuh teng malaikat Jibril, "Ikhbas tahanan. Rizkine tahanan dhisik. Aja langsung mbok kei dongane. Pak ini uhibbu wa uhibbu sautahu." Mergo aku seneng karo wong iku, seneng karo suarane. Lek mbok kei engko wis malah gak ndonga neh. Lah Gusti Allah sik seneng-senenge karo suarane wong sing ndonga iku mau. Jadi Kanjeng malaikat Jibril aja mbok kei dhisik. Ben ndonga terus. Go suarane apik, suarane enak. Lek sing ndonga wong kafir wa idzal kafir kalau oleh Jibril ikdi hajatau wis ndang wae ana e. Wah wis gak seneng karo wong iku ya gak seneng suarane, nyepet-nyepeti suarane. Ndang diwe kan wis gak ndonga neh. Dari kadang niku Gusti Allah kadang niku ngoten niku. Jadi kadang nguwahi mergo Gusti Allah seneng kali kawula niku diwehi. Kadang nguwahi mergo sepet kalih tiyang niku. Nah, orang wae kadang mergo gak memenuhi persyaratan. Gusti Allah orang wae kadang mergo seneng kalih tiyang niku. Karena tiyang ngamen niku lek suarane apik kan kadang ngerandang diwehi. Ben nyanyi sampai entek mergo suarane apik nek entek lagek diwehi. Lek suarane gak penak mesti gak penak sedang diwehi ndang ngalih. Dirungani sampai entek malah berbeki. Jadi ngoten mulakno ulama-ulama riyen lek ndonga terus disembadani niku kadang nangis. Niki istidrat apa pancen fadlun minallah. Mergo kadang ngoten niku Gusti ngowahi mergo saking pegele, saking sepete. Mergo ya kadang saking seneng. Lah ate mboten ngerti. Hingga lek wali-wali lek sembadani kadang malah susah, malah bingung. Lah ade kan wis malah seneng, bingung malah repot. Oh, riyen nalikane Mbah Ciki meninggal, Mbah Makrus sing dadi napa niku pengasuh, Mbah Makrus sempat kuatir. Wong sing ngaji niku Mbah Marzuki sing napa niku tinggal napa keramati agung kan Mbah Marzuki. Nek ditinggal Marzuki santrine iku wis malih berkurang apa ora? Nata mantun niku malah santrine luweh kathah. Mbah Makrus malah nangis. Santri tambah akeh iku istidrat ka Gusti Allah apa rahmat ka Gusti Allah. Ai wong sing betul-betul dhuwur niku malah kuwatir ngoten niku. Nek ade mboten nate kuwatir. Gak diwehi niku malah susah, Nek diwehi malah seneng. Fa anna yustajabullah. Rawi ngriwayataken ing hadis Muslimun Imam Muslim wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.